Sabtu 20 November 2021. Salam sukacita bagimu, saudara dan saudariku seiman. Kematian adalah suatu peristiwa yang pasti dialami oleh siapapun. Akan tetapi, terkadang ada beberapa pertanyaan seputar peristiwa kematian yang tidak bisa dijawab dengan sebuah jawaban yang pasti. Misalnya, bila ditanyakan kepada seseorang, "Kapan Anda akan wafat?" Tentu saja orang bersangkutan tidak akan bisa menjawabnya, karena tidak ada seorang pun dari antara kita yang telah menjadwalkan kematiannya. Atau pertanyaan lain seperti, "Bagaimana cara Anda wafat?" Pertanyaan ini juga tidak memiliki jawaban yang pasti, mengingat tidak ada seorang pun yang mempersiapkan kematiannya secara detail. Maka berhadapan dengan kematian, patut diakui bahwa kita tidak bisa berbuat banyak. Bahkan, semua yang bisa kita lakukan hanya seputar hasil perakiraan kita saja yang bersifat tidak pasti. Akan tetapi, hal berbeda akan kita temui jika bertanya tentang apa yang akan kita alami sesudah kematian. Sebagai orang Katolik, kita memiliki kepastian. Ajaran iman kita menyatakan secara gamblang bahwa ada kebangkitan selepas kematian. Ada kehidupan baru yang telah disiapkan oleh Allah bagi kita. Saudara dan saudariku seiman, perikop Injil yang direnungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan ayat 40. Secara keseluruhan, kisah Injil ini berbicara soal penegasan Yesus akan kebangkitan. Adapun faktor pemicu dari hadirnya penegasan Yesus ini adalah adanya penyangkalan kaum Saduki perihal kebangkitan. Bagi mereka, kehidupan itu hanya terjadi di dunia ini, dan kematian menjadi batas akhirnya. Selepas kematian, tidak ada lagi kehidupan, karena mereka menolak konsep kekekalan jiwa. Maka untuk membuktikan keyakinan mereka ini, bahwa tidak ada kebangkitan, mereka pun bersoal jawab dengan Yesus sambil mengacu pada perkawinan Levirat. Perkawinan Levirat adalah suatu model perkawinan yang diamanatkan oleh Musa dalam kitab Ulangan bab 25 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Amanat itu menegaskan, bila mana seorang laki-laki wafat tanpa meninggalkan anak, maka saudara dari laki-laki itu mesti menikahi si wanita yang telah ditinggalkan. Dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa perkawinan Levirat itu dilaksanakan hingga 7 kali sampai pada akhirnya si wanita itu sendiri wafat. Maka menjadi pertanyaan besar bagi kaum Saduki kepada Yesus. Kira-kira dari antara ketujuh laki-laki yang telah memperistri si wanita itu, siapakah yang berhak menjadi suaminya nanti pada hari kebangkitan? Pertanyaan ini memang terdengar amat logis, tetapi ada kekeliruan yang amat mendasar. Apa itu? Secara tegas, Yesus menjawab pertanyaan kaum Saduki ini dengan berujar bahwa hidup sesudah kematian atau kebangkitan amat berbeda dengan hidup di dunia ini. Dalam kebangkitan, persatuan yang paling diutamakan adalah persatuan anak-anak Allah, bukan persatuan yang didasarkan pada hukum kawin-mawin. Saat itu, orang-orang yang dibangkitkan akan tampil sama seperti para malaikat yang selalu mengarahkan pandangannya kepada Allah. Sebab
fokus perhatian mereka bukan lagi pada usaha mengejar pemuasan kepentingan pribadi atau glorifikasi diri, melainkan pada kemuliaan Allah atau glorifikasi Dei. Maka dari itu, mengukur hidup sesudah kematian dengan penilaian duniawi sebenarnya adalah suatu kekeliruan besar sebab situasinya berbeda. Selain itu, untuk membungkam kaum Saduki yang hanya menerima kelima kitab Taurat Musa sebagai dasar keyakinannya, Yesus menjelaskan tentang kebangkitan sambil mengutip pernyataan Allah sendiri kepada Musa di Gunung Horeb dalam kitab Keluaran bab 3 ayat 6. Allah menyatakan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Leluhur bangsa Israel ini dianggap masih hidup oleh Allah sendiri. Maka iman akan kebangkitan ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala. Kaum Saduki saja yang masih berkeras hati menolaknya. Saudara dan saudariku seiman, lantas apa pesan Injil yang dapat kita praktikan pada hari ini? Kita sebenarnya diajak untuk makin meneguhkan iman akan kebangkitan. Allah yang kita imani adalah Allah kehidupan. Maka percayalah bahwa cuma kehidupan yang akan selalu diberikannya kepada kita. Jangan pernah sekalipun menyerahkan diri kita kepada pesimisme, tetapi selalu terbukalah kepada keselamatan dari Allah. Kematian boleh saja mengancam dan menakut-nakuti kita. Namun ingatlah bahwa maut telah ditaklukkan oleh Yesus di bawah kakinya. Kita telah ditebus oleh wafat dan kebangkitan Yesus. Maka kita sekali-kali bukan hamba dosa, apalagi hamba maut. Tuhan memberkati kita sekalian.